Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menghasilkan. Tuhan memberkati kita dengan sejumlah besar keuangan supaya kita bisa. Apakah benar pemahaman seperti ini? Statement that Mamon adalah majikan yang paling jahat, tapi juga hamba yang paling setia. Kalau sikap hati kita tetap tertuju kepada Tuhan atau menjadi hamba Tuhan, dan kita berdoa untuk meminta hikmat untuk menghasilkan uang sebagai hamba, agar kita gunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Apakah bisa seperti itu, Dad? Atau kita tetap saja fokus dengan melayani Tuhan dan hanya berharap kedaulatan Tuhan yang akan memberkati kita sejumlah uang untuk kita jadikan hamba? Gini, kalau menurut prinsip firman, ya kita baca sebentar di kitab Ulangan. Coba buka sama-sama kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8. Nah, ini dia. Ayat yang ke-18. Nah, di Ulangan 8 ayat 18 ditulis seperti ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, kalau saya memperhatikan, kalau saya baca di dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, dituliskan seperti ini. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Allahmu, itulah yang memberi kamu kekuasaan dan kekuatan untuk menjadi kaya, dan ia melakukannya untuk menepati janjinya kepada nenek moyangmu. Jadi kemampuan untuk kita bisa menghasilkan itu diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau saudara mau berdoa, minta kepada Tuhan, ya saudara doa minta supaya Tuhan memberi engkau kemampuan untuk menghasilkan keuangan, menghasilkan uang. Tapi uang itu bukan untuk saudara pakai untuk kepentingan diri sendiri terus, ya. Tuhan memberkati kita dengan sejumlah besar keuangan supaya kita bisa terus pakai untuk kepentingan kerajaan sorga. Gitu saudara. Setuju ya? Jadi, tapi bagaimana dong kalau saya punya kebutuhan? Ya enggak apa-apa. Wong Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia itu Bapak yang baik. Jadi kalau dia memberkati kita dengan sejumlah keuangan, dia itu juga suruh untuk kita pakai memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Tapi ingat baik-baik, bukan untuk kemudian kita pakai berfoya-foya. Bukan untuk kita pakai istilahnya bermewah-mewah. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang harus ditanggulangi. Sampai di sini paham ya saudara ya. Jadi perhatikan Ulangan 8 ayat 18 ini. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menghasilkan keuangan. Nah, kalau Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan yang memberi kekuatan, artinya semuanya ya sejalan dengan prinsip firman. Jadi tidak benar kalau kemudian kita bilang, wah saya dapat berkat Tuhan, tapi dengan cara korupsi, dengan cara nyentit sini, ngutil sana, itu tidak boleh, ya. Semua berkat yang Tuhan beri itu selalu legal, selalu sejalan, selaras dengan prinsip firman. Tidak pernah bertentangan dengan firman dan sifat-sifat Tuhan. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Haleluya.